Shalom anak-anak semua, kembali lagi dengan saya Mr. Kelvin. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen. Maka sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita serahkan pembelajaran ini dalam tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu, dan untuk semua yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan melakukan pembelajaran. Kiranya materi yang akan kami bahas itu boleh menjadi bekal yang baik untuk anak-anak-Mu ke depannya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami, berikan kami hikmat, berikan anak-anak-Mu ketaatan dan juga tanggung jawab untuk membahas dan juga melakukan tugas-tugas yang akan kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pemeliharaan Allah, ya. Kalau kalian buka buku kalian, ya, pemeliharaan Allah itu terdapat di dalam halaman 32 buku diktat, ya. Allah memelihara ciptaannya. Oke, kita akan membahas tentang itu. Allah memelihara ciptaannya. Ciptaan Tuhan itu apa aja sih? Kita ini ciptaan Tuhan, ya. Kita adalah ciptaan Tuhan. Lalu tumbuhan di sekitar kita itu ciptaan Tuhan. Lalu air itu ciptaan Tuhan, langit ciptaan Tuhan, matahari ciptaan Tuhan. Semua yang ada di bumi ini, semua seisi bumi ini itu diciptakan oleh Tuhan. Oke, lu Mister, kalau kayu kan yang menciptakan tukang kursi seperti ini, ya. Kursi ini yang menciptakan tukang kayu, Mister. Iya, benar, yang menciptakan tukang kayu, yang membuat tukang kayu. Tapi tahukah kalian, kayu ini berasal dari apa? Ya, kayu ini berasal dari pohon. Siapa yang menciptakan pohon? Tentunya juga Tuhan. Jadi semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Oke. Nah, mari kita baca Alkitab kita. Buka Alkitabnya di dalam Mazmur 36 ayat yang ke-7. Mister akan bacakan. Mazmur 36 ayat 7. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Amin. Nah, itu adalah bukti dari pemeliharaan Allah. Ya. Kitab Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Ya. Jadi bagaimana Raja Daud ini mengucapkan rasa syukurnya melalui Mazmur, melalui kitab Mazmur. Oke, di sana banyak tulisan-tulisan Raja Daud, salah satunya di pasal 37 ayat yang ke-7 ini, ya. Daud mengatakan bahwa manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Kita ini adalah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, berbicara tentang Allah memelihara ciptaannya, ya, kita kembali tidak lepas dari yang namanya penciptaan. Oke. Tadi Mister sudah bahas bahwa kita ini adalah ciptaan manusia, ciptaan Tuhan, Kita ini adalah ciptaan Tuhan, bumi ini ciptaan Tuhan. Nah, coba kita flashback sejenak, ya. Kalian masih ingat nggak tentang hari penciptaan? Ya. Ada berapa hari selama Allah menciptakan? Berapa hari? Berapa hari lamanya? Ya, 6 hari. Tepat sekali. Oke, selama 6 hari, ya, di hari pertama Allah menciptakan apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, dan jadilah terang. Oke, langit dan bumi diciptakan lalu jadi terang. Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala, ya. Allah menciptakan cakrawala. Pada hari yang ketiga, ada yang ingat Allah menciptakan apa? Ya,
Allah memisahkan antara daratan ya dan juga lautan. Lalu Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ya, lalu pada hari yang keempat Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang ya. Itu pada hari yang keempat. Lalu hari yang kelima. Hari yang kelima Allah menciptakan binatang. Semua yang ada di udara, semua binatang yang ada di udara, yang ada di daratan, dan juga yang ada di lautan. Semua Allah ciptakan pada hari yang kelima. Nah, lalu pada hari yang keenam nih yang terakhir ya. Yang terakhir Allah menciptakan binatang ternak, binatang melata dan juga manusia. Oke. Allah menciptakan manusia pada hari yang keenam. Nah, itu tadi urutan-urutan dari penciptaan. Di kitab mana, Mister? Ayo, penciptaan ada di kitab mana? Ya, di Kejadian pasal yang pertama. Di sana ditulis dan dikisahkan tentang penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan seluruh bumi ini dan juga manusia. Nah, itu tadi urutan dari penciptaan. Sekarang kita akan mulai masuk dalam pembelajaran bagaimana kita ini dapat dipelihara oleh Tuhan. Nah, Allah memelihara kita itu sejatinya karena Allah mengasihi kita. Oke, Allah mengasihi kita. Ingat di dalam Perjanjian Baru Allah mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu adalah bukti dari cinta Allah kepada kita. Maka kita patut untuk bersyukur. Oke. Nah, lalu pertanyaannya, Mister, kenapa kalau Allah memelihara kita, kenapa kok masih ada banjir? Kenapa kok masih ada gunung meletus? Lalu kenapa kok masih ada wabah corona seperti ini? Apakah Allah tidak sayang kepada kita sehingga Allah memberikan hukuman istilahnya seperti itu ya kepada kita? Bagaimana, Mister? Nah, ini menarik ya. Kalau Allah memelihara kita, kenapa masih ada banjir? Kenapa masih ada gunung meletus, tanah longsor, bahkan wabah COVID-19 ini? Apakah Allah sudah tidak sayang dengan kita? Tentu saja tidak. Ya, Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memelihara kita. Loh, kok Mister bisa bilang gitu? Ya, karena sebenarnya alam itu sudah didesain Tuhan dengan keseimbangannya. Kenapa kok bisa terjadi banjir? Karena manusia membuang sampah sembarangan. Kalau kalian tahu saluran irigasi ya, got yang di pinggir jalan itu ya. Nah, itu adalah untuk jalannya air. Kalau manusia membuang sampah di sana, otomatis ya air akan mengendap ya, tidak bisa jalan, lalu air meluap ke atas dan jadilah banjir. Jadi di sini siapa yang salah? Allah atau manusia? Ayo coba kalian pikirkan. Nah, untuk masalah gunung meletus ya, sebenarnya itu sudah bisa dideteksi dari awal. Seperti yang kalian lihat di berita-berita, sebelum adanya gunung meletus, pemerintah ya dari BMKG itu memberikan peringatan bahwa dalam radius berapa kilo tidak boleh mendekati gunung ya, karena gunung tersebut akan meletus, sudah mengeluarkan magma misalkan seperti itu. Lalu bisa diteliti juga ya, sebelum gunung meletus itu ada gempa-gempa tektonik ya, kalian akan belajar nanti di IPS atau di geografi. Nah, seperti itu. Jadi apakah alam salah? Tentu saja tidak. Alam sudah mempunyai polanya sendiri, alam sudah mempunyai keseimbangan sendiri. Jadi kita ini harus bersinergi dengan alam. Kita harus melestarikan alam agar alam pun juga baik
dan juga alam tidak merugikan kita atau kita tidak dirugikan oleh alam. Kalau misalkan banjir tadi, banjir akan menyebabkan kerugian dari kita. Oke, jalanan jadi macet, lalu rumah terendam, ya kan? Banyak orang nggak bisa bekerja, banyak orang nggak bisa sekolah dan sebagainya, ya. Nah, itu yang rugi adalah kita sendiri. Dari kesalahan siapa? Ya kesalahan manusia. Jadi jangan sampai kalian membuang sampah sembarangan. Oke, buanglah sampah pada tempatnya sehingga meminimalisir atau tidak terjadi banjir. Nah, seperti itu. Lalu masalah COVID. Nah, ini yang menarik, masalah pandemi ini. Lalu pandemi ini sebenarnya yang salah siapa sih? Tuhan atau manusia? Nah, ayo, ya kan? Nah, kalau kalian tahu, COVID-19 itu pertama kali terjadi di Wuhan. Di Wuhan di China. Ya. Nah, virus ini itu berawal dari kelelawar. Oke, kalian tahu ya kelelawar yang malam-malam seperti itu. Nah, kelelawar di Wuhan itu dikonsumsi, dimakan, dijadikan sup, dijadikan sate, ya kan? Lalu dimakan begitu saja. Nah, dari situ ternyata kelelawar ini punya virus. Jadi di dalam kelelawar, dalam tubuh kelelawar itu ada virusnya. Nah, virus itu masuk ke dalam tubuh manusia yang memakannya. Akhirnya manusia itu sesak nafas, ya. Nah, dari situ muncullah virus COVID-19, ya. Nah, jadi yang salah siapa? Tuhan atau kita? Oke, kalian coba pikirkan ulang. Oke. Tapi di sini Bapak menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan itu maha benar. Tuhan itu maha kuasa. Tetapi juga Tuhan selalu memelihara ciptaannya. Walaupun sekarang terjadi pandemi, walaupun sekarang terjadi COVID, ya, Tuhan tetap memelihara kita. Buktinya apa, Mister? Ya, buktinya kalian sekarang masih diberikan kesehatan, kalian masih diberikan kesempatan untuk belajar, untuk berdoa, bahkan untuk memuji nama Tuhan. Itu adalah bukti dari Tuhan memelihara kita, memelihara kalian. Oke, segala sesuatunya kalian sudah dicukupkan. Jadi tidak ada alasan untuk menyalahkan Tuhan karena Allah tidak pernah salah. Oke. Nah, seperti itu. Lalu berbicara tentang pemeliharaan Allah, oke. Terdapat 3 aspek dalam pemeliharaan Allah. Oke, ada 3 aspek. Aspek yang pertama itu pelestarian. Oke. Dengan kuasa Allah, ya, Allah melestarikan dunia ini, ya, yang diciptakannya. Pengakuan dari Raja Daud itu sudah jelas, ya, yang di dalam kitab Mazmur tadi yang kita sudah baca, ya, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat, manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Nah, itu sudah jelas bahwa Allah pun memelihara ciptaannya dengan cara melestarikan, ya. Dengan cara Allah menjaga manusia, kita manusia, dan juga memelihara hewan. Raja Daud sudah mengakui itu. Oke. Nah, lalu aspek yang kedua. Aspek yang pertama itu adalah pelestarian. Ya, Allah melestarikan ciptaannya, Allah memelihara ciptaannya. Lalu aspek yang kedua yaitu penyediaan. Maksudnya apa, Mister? Aspek penyediaan itu adalah Allah bukan saja melestarikan, bukan saja memelihara, tapi juga Allah menyediakan apa yang dibutuhkan dari ciptaannya. Contoh, waktu Allah menciptakan tumbuhan, ya, waktu menciptakan tumbuhan, hewan, dan juga manusia, Allah terlebih dulu menciptakan air, oke, sebagai sumber untuk minum. Allah menciptakan tumbuhan,
tumbuhan dulu baru hewan, baru manusia, yang terakhir manusia. Ya, jadi ada air, Allah menyediakan airnya dulu, lalu ada tumbuhan, segala tumbuhan. Oke, kalau kita tahu tumbuhan itu hidupnya dari apa sih? Dari air. Oke, kalau tumbuhan tidak ada air, maka tumbuhan itu otomatis akan layu dan mati. Makanya Allah sudah memikirkan itu. Allah menciptakan air dulu, lalu menciptakan tumbuhan. Oke, nah setelah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan hewan. Hewan makannya dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan dong, ya kan? Nah, maka Allah menyediakan tumbuh-tumbuhan itu dahulu, lalu menciptakan hewan. Nah, yang terakhir menciptakan manusia. Manusia ini sebenarnya paling enak karena ciptakan terakhir. Semuanya sudah disediakan oleh Allah. Maka dari itu Allah mengatakan bahwa penuhilah bumi, ya, jadilah banyak dan penuhilah bumi, peliharalah, kuasailah, dan kita harus punya tanggung jawab untuk memelihara bumi kita, seperti itu. Jadi itu yang kedua, Allah menyediakan. Allah tidak hanya melestarikan, tapi Allah juga menyediakan. Lalu aspek yang ketiga, aspek dari pemeliharaan Allah itu adalah pemerintahan. Oke, yang pertama tadi itu adalah pelestarian, Allah melestarikan. Yang kedua Allah menyediakan, dan yang ketiga Allah memerintahkan. Ya, di samping pelestarian dan penyediaan, ya, dia juga memerintah dunia ini. Oleh karena Allah berdaulat, Allah itu berkuasa. Peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendak Allah dan pengawasannya. Kadang-kadang dia turun tangan langsung melaksanakan maksud-maksud penebusannya. Misalkan, contoh, pada waktu perjanjian lama, Allah menyuruh Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalian pasti tahu cerita itu, ya. Jadi Allah memerintahkan agar ciptaannya ini bisa hidup dengan baik. Ya, Allah memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah memerintahkan. Lalu juga kadangkala Allah langsung turun tangan, langsung turun ke bumi untuk maksud kehendaknya. Nah, dalam hal ini Allah langsung turun ke bumi itu adalah dalam penyalipan atau penebusan umat manusia. Ya, kita tahu Tuhan Yesus Kristus, ya, yang turun ke dunia, yang rela mati menyelamatkan kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk Allah memerintah. Allah punya maksud dan tujuan untuk menyelamatkan kita melalui penyalipan Yesus Kristus. Oke, jadi kita sudah sepatutnya untuk bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada satu alasan untuk kita menyalahkan Tuhan dalam hidup kita, enggak. Ya, itu aspek yang ketiga, Allah memerintah. Jadi tiga aspek pemeliharaan ini itu sudah sempurna. Yang pertama tadi itu Allah melestarikan ciptaannya, Allah melindungi ciptaannya, dan yang kedua Allah menyediakan apa yang dibutuhkan ciptaannya. Oke, kita harus bersyukur karena Allah sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Oke, lalu yang ketiga Allah juga memberikan perintah. Allah memberikan hukum-hukumnya kepada kita di dalam Alkitab yang harus kita lakukan. Oke. Nah, dalam tiga aspek ini kita harus bersyukur bahwa Allah senantiasa memelihara kita. Nah, sekarang Mister akan kasih tugas ke kalian, ya. Tuliskan beberapa pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu, ya. Sebutkan 5 pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu. Itu apa saja, ya. Lalu yang kedua tugasnya jelaskan urutan dari penciptaan. Tadi kan ada 6 hari dalam penciptaan. Oke. Nah,
dalam satu hari, hari pertama itu Allah menciptakan apa, hari yang kedua Allah menciptakan apa, sampai pada hari yang keenam. Dan lalu yang ketiga ya, Mister mau kalian menjelaskan soal yang ketiga, jelaskan bagaimana cara kalian memelihara diri kalian. Oke, bagaimana cara kalian memelihara diri kalian. Oke. Nah, 3 soal itu kalian harus kerjakan. Mister akan tunggu tugas kalian dan Mister akan nilai. Oke, sekian dari Mister. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.